Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Baik, kita kemarin sudah membahas masalah isti'arah. Isti'arah dibagi dua, dari tampak atau tidaknya dalam lafaz. Maka ada isti'arah musarrahah atau lebih terkenal disebut isti'arah tasrihiyah. Halaman 66. Isti'arah tasrihiyah ini isti'arah yang normal. Ya, isti'arah itu musyabbah bih yang dipakai pada kalimat lain. Jadi dia awalnya tasbih, sering ulang-ulang. Bahwasanya dia tasbih yang musyabbah bihnya dipakai pada kalimat lain. Nah, kita contohkan satu contoh lagi untuk isti'arah yang tasrihiyah. Nanti untuk pengenalan terhadap yang makniyah yang bawahnya. Misal, Anda pakai contoh al-maut, kematian. Kematian kalau mau kita tasbih dia seperti apa ya? Kas subuh. Apa? Subuh. Hewan buas. Kematian seperti hewan buas pada siapa? Afwan, sabuk. As-sabuk. Dari siapa kematian seperti hewan buas? Hah? Ya, peristiwanya. Bukan itu yang tangkap. Dari tiba-tibanya. Nanti kita kasih wajah syabahnya fi sur'ati, cepat. Ikhtiar itu tiba-tiba. Ikhtiarihi, kematian itu seperti hewan buas pada apa ya? Ketiba-tiba kejadiannya. Pada ketiba-tibaannya gitu ya. Kurang lebih gitu. Nah, ini sengaja Anda pakai contoh ini karena ini nanti ada di maknanya. Kalau isti'arah tasrihiyah, badal tasbih ini al-mautu apa? Musyabbah. Ka adatut tasbih. As-sabu musyabbah bihi. Inilah si protagonisnya ini ibarat ini. Inti daripada tasbih si musyabbah bihi. Fi sur'ati ikhtiyarihi wajhus syabah. Nah, kemarin kan kita katakan isti'arah itu mengambil musyabbah bihi, kemudian sisanya dihilangkan kan? Kemudian dipakai ke kalimat lain. Kita pakai kata sabuk. Dalam kata sabuk untuk mana kematian? Kira-kira mau bikin kalimat mana? Telah datang, jangan telah datang. Tobatlah, gitu ya. Tub ilallah. Bertobatlah kepada Allah. Apa? Bertobatlah kepada Allah. Waduh, ketinggalan lagi. Oh, ini dia. Kalau fi'il amr itu masih suka kayaknya harus pakai hamzah gitu tadi gitu. Masih suka terkotak gitu ya. Kan itu fi'il dari mana? Yatubu. Taba yatubu. Taba yatubu. Fi'il amr itu intinya hilangin huruf mudhari jazm. Nah, ini kan fi'il amrnya tub. Cuma ada dua sukun, satu huruf mat. Huruf mat biasa dihilangkan. Misalnya ya, tub. Taubatlah kepada Allah. Qabla maji, sebelum datangnya as-sabu. As-sabu di sini yang diinginkan adalah musyabbah. Datang taubatlah kepada Allah sebelum datangnya kematian yang tiba-tiba, kan gitu kan makna aslinya. Cuma kita ungkapkan dengan sabuk
dengan jalan isti'arah, yang kita sebut isti'arah. Ngambil musyabbah bih untuk kalimat baru. Kalau yang atas belum isti'arah, ini baru apa? Kalimat sama. Ya apa namanya? Bab apa ini? Ini bab isti'arah. Yang turunan dari ini, bab tasbih. Ini bab tasbih. Ya. Jadi ini bab tasbih. Pak Iman tadi jawab, tapi sebelum bahas itu. Ya, bab tasbih yang ada musyabbah, musyabbah bih, ada tasbih sama wajh syabah. Kalau musyabbah bih, si inti dari tasbih digunakan pada kalimat baru, jadi isti'arah tasrihiyah. Pekan kemarin. Nah, yang mau kita bahas sekarang isti'arah makniyah. Makniyah itu yang antum gunakan malah musyabbah. Jadi yang digunakan pada kalimat nanti si musyabbah, tapi ada makna musyabbah bih yang tersembunyi, yang terselubung, nggak disebutkan, tapi nanti ada rumusnya. Kenapa dia bisa ada makna musyabbah? Nah, ini lebih kacau lagi nih. Gimana sih? Ya, sebelum aja dikacau. Ya, yang ini aja susah, yang maknanya lebih parah lagi. Yang dipakai musyabbahnya. Musyabbahnya, tapi ada makna musyabbah bih yang diinginkan. Ada makna. Gimana cara bisa ada dipahami ada makna musyabbah bih yang diinginkan? Nanti ada rumusnya, ada indikasi ke sana. Kita lihat kata penulis. Wa ila makniyatin, isti'arah terbagi menjadi tasrihiyah, musarrahah kemarin di halaman 66. Yang bawah kita matanya belum baca. Wa ila makniyatin, dan terbagi juga menjadi isti'arah makniyah. Artinya terselubung kalau mau diterjemahkan tekstual. Wahia, dan dia adalah allati hudhifa fihi al-musyabbahu bih. Tuh, musyabbah bihnya dihapus. Tasrihiyah kemarin pakai musyabbah bih, dia malah dihapus. Wa wajhus syabah, dihapus juga wajh syabahnya. Tadi pada kalimat ini sur'atiq tiyalih. Wal adat, alat pentasbihnya juga dihapus. Kemudian wastubdila bihi syai'un min lawazimihi. Tapi digantikan digantikan pada si musyabbah bihi-nya bi syai'in min lawazimihi, dengan sesuatu yang menjadi lawazim. Lawazim udah jadi bahasa kita. Lawazim apa terjemahannya? Kelazimannya, konsekuensinya. Ya, ada sesuatu yang identik pada musyabbah bihi-nya. Jadi ini yang disebut rumus, mereka nyebutnya. Walam yuzkar illal musyabbah. Pada kalimat tidak disebut kecuali malah musyabbahnya. Jadi yang disebut musyabbah. Musyabbah itu rukun yang sebenarnya nggak penting pada tasbih. Tapi yang diinginkan musyabbah bih nggak disebut. Nah, ntar dilihat contoh lebih seru. Kaqauli, seperti perkataan Abi Zu'aib Al-Huzari. Ini salah seorang penyair. Perhatikan kalimatnya. Wa idzal maniyatu, jika kematian, ansyabat azfaroha, menancapkan taringnya. Kematian nggak punya taring, ya kan? Nah, apa kematian yang ingin diinginkan di sini? Tentu kematian, benar-benar makna kematian. Cuma kenapa ada kata taring? Untuk mengesankan kematian seperti hewan buas. Hewan buasnya tidak disebut dalam kalimat. Ya, kita ulang. Wa idzal maniyatu ansyabat azfaroha, jika kematian menancapkan taring-taringnya atau bisa kuku-kukunya, azfar, zufur, telah menancapkan kuku-kukunya, alqaita kulla tamimatin la tanfa'u, engkau akan dapati semua jimat tidak bermanfaat. Ini syairnya. Apabila kematian telah menancapkan kuku-kukunya, engkau akan dapati seluruh jimat tidak bermanfaat. Ini kan al-qaita. Nam al-faita. Al-faita. Jazakallahu khairan. Al-faita wajadta, kau dapati. Terjemahnya benar, asal baca. Engkau akan dapati setiap tamimah, namimah. Tamimah jimat. La tanfa'u, tidak bermanfaat. Ini kan turunan dari tasbih. Tasbihnya kalimat yang kita buat tadi di papan tulis. Al-mautu, atau kalau pakai di lafaz ini al-maniyatu kas-sabu'i fi tiyalihi atau fi sur'ati tiyalihi. Cuman yang digunakan dalam kalimat bukan si sabunya, malah si al-mautu atau al-maniyatu. Tapi ada makna sabu, ada makna hewan buasnya.
Enggak disebutkan, diperkirakan. Kenapa? Ada lawazim hewan buas azfar, kuku. Sedangkan kematian nggak punya kuku. Nah, ini yang dipakai masih ada rukun tasbih. Yang diinginkan tetap makna musyabbah bih, tapi yang digunakan lafaznya malah si musyabbah, yang dia nggak penting sebenarnya. Ya, tapi ada makna musyabbah bih dengan sesuatu yang menjadi kelaziman si musyabbah bih. Di sini kuku. Nah, kita lihat syarahnya. Syarahnya di halaman 67. Yang di tengah kalau di kitab mana? Wal isti'aratul makniyatu. Dapat? Isti'arah yang makniyah, yang terselubung. Fil baiti, di dalam bait. Wa idzal maniyatu ila akhir. Dia nyebutin bait yang tadi. Wadihatun, jelas. Syubbihat al-maniyatu bis-sabu'i. Kematian ditasbih dengan hewan buas. Bijami iktiyalihi fihima. Dengan jami itu maksudnya apa sih yang ngumpulin makna isti'arah ini? Adalah karena keserupaan pada iktial, menyerang tiba-tibanya, menyergap tiba-tiba. Fihima, pada keduanya. Kematian sama hewan buas sama dari sisi itu. Sama-sama menyergap tiba-tiba. Gak ada apa? Gak ada Tanda-tanda. ya, gak ada tanda-tanda. Ya. Ya, sebagian ada tanda-tandanya, tapi pada sebagian orang tanda-tanda itu gak ada. Ya, iktial, tiba-tiba menyergap. Walam yuzkar al-musyabbahu bi. Tidak disebutkan musyabbah binya. Wa inna ma utiya bi syai'in min lawazimihi. Sungguh tiada lain, dia enggak disebut musyabbah binya, tapi didatangkan bi syai'in min lawazimihi, sesuatu yang menjadi kelaziman musyabbah bi. Ya. Wa huwal azfar. Pada contoh bait ini adalah kuku. Kemudian kata penulis, kama hudifal wajhu, sebagaimana wajh syabah juga dihapus. Wal adatus tasbih juga dihapus. Wa sumiyat makniyatan, ini isti'arah kayak gini disebut isti'arah makniyah. Terselubung li'annahu, karena dia la wujuda li musyabbabihi. Tidak ada pada lafaznya. Tidak ada pada kalimat lafaz musyabbabinya, tapi maknanya diinginkan. Kalau kemarin isti'arah yang tasrihiyah, musyabbabinya disebutkan, musyabbahnya yang diinginkan. Kebalik udah. Kalau makniyah, musyabbahnya yang disebut, ya. Ini yang disebut musyabbah bihnya yang diselipkan maknanya. Kalau tasrihiyah kemarin ini yang disebut. Tapi yang diinginkan mana? Musyabbahnya. Balik. Dan ini jadi rukun paling penting dalam tasbih. Ya, jadi maknanya malah memakai rukun yang enggak terlalu penting, tapi ada lawazim maknanya ke sini. Nanti ada contoh ayat. Kata penulis, wa huwa rukunul azhar, padahal musyabbah itu rukun paling tampak. Ya, tokoh paling pentingnya ibaratnya. Fi uslubit tasbih, dalam gaya bahasa tasbih. Malah enggak disebut sama dia. Ya, tapi ada makna itu. Wa yumatsalu lahu. Nah, ini contoh yang lain. Dan dicontohkan untuk si isti'arah ini al-bayaniyun, para ahli balaghah, para ahli ilmu bayan. Aidon juga biqaulihi subhanahu, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wakhfid, rendahkan, lahuma, kepada kedua orang tua, janahadzulli, sayap kerendahan. Kerendahan enggak punya sayap. Ya, kerendahan enggak punya sayap. Apa tasbih di sini? Az-zullu kat-ta'iri. Kerendahan itu atau orang yang rendah hati itu seperti burung. Burung mau terbang kayak gimana juga, kalau sudah datang pemiliknya, nurut dia seperti burung dara. Ya, turun dia. Ya, nurut. Padahal dia hewan yang bisa ninggalin antum kapan saja. Nah, di dalam para sifat itu, az-zul itu artinya rendah diri. Ya. Dia berserikat dengan seekor burung. Berarti kalau kita bikin tasbih, az-zullu kat-ta'iri, kerendahan itu seperti seekor burung. Di sini makna ta'ir diinginkan, makna burung diinginkan, tapi tidak disebutkan. Yang disebut malah si az-zul, yang dia itu musyabbah. Taunya kalau itu ke at-ta'ir itu gimana? Janah, sayap.
sayap. Nah, ini yang disebut lawazimnya nih. Sama kayak tadi, mati tahu dari mana kita mati itu lagi pengen ditasbih ke hewan buas. Padahal penyair juga nggak ngomong, gitu kan? Karena ada azfar kuku. Nah, jadilah maknanya seperti itu. Waqfid, rendahkanlah huma kepada kedua orang tua, janahadzulli, sayap kerendahan, minar rahmah, dari kasih sayang. Jadi antum terus apa sih faedahnya kita bikin lafaznya kayak gini? Kenapa enggak belak-belakan aja? Jadi Allah suruh antum merendah sebagaimana seekor burung kalau di hadapan orang tua. Antum punya duit misalnya, sama kayak burung punya sayap kan dia bisa tinggalin antum kapan saja. Nah, harapannya supaya antum dapat mana itu. Walaupun antum hebat, punya banyak karyawan, punya banyak usaha, kalau sama orang tua udah kayak burung aja. Walaupun bisa terbang tapi tetap turun ke bawah, merendah, nyamperin, kasih makan dan sebagainya. Nah, ini makna yang diinginkan. Ya. Hah? Kata penulis, wa yaquluna fi idhahiha. Para ulama balagiyun menyebutkan dalam menjelaskan ayat ini, syubbiha fiha, ditasbih pada ayat ini az-zullu bit-ta'iri. Zul apa zul? Kerendahan, bit-ta'iri dengan burung, li jami'i bainahima, karena ada kesamaan di antara keduanya, wa huwal khudu, yaitu sifat rendah hati. Nah, khudu rendah, taat. Wastu'iro, dan diistiarohkan at-ta'ir, burung, lizzulli, untuk makna rendah. Walam yuzkar al-musta'ar, dan tidak disebutkan musta'ar. Musta'ar itu musyabbih. Wa huwa at-ta'ir. Wa rumizalahu, dirumuskan. Dari mana kita tahu mana ta'ir tadi sebagaimana pertanyaan Aba? Bilazimi min lawazimihi, dengan kelaziman si burung. Huwal janah, yaitu sayap. Rumus. Bahasa Arab itu rumus. Ala sabilil isti'aratil makniyah, dengan cara isti'arah makniyah. Kalau isti'arah tasrihiyah kemarin pada kalimat az-zullu kat-ta'ir, berarti kita gunakan ta'irnya pada kalimat yang baru. Kalau isti'arah makniyah kita gunain si dzul buat makna ta'ir, seperti contoh pada ini. Ya, ingat tasrihiyah yang dipakai musyabbih untuk makna ini. Kalau makniyah yang dilafazkan ini, tapi ada makna ini yang diingat. Dengan ada lawazimnya, ada konsekuensi yang bisa ngarah kemana itu. Berarti jadi koordinasi sayap tadi. Iya, korinahnya sayap, betul. Ya, korinahnya sayap. Kalau pada contoh syair, korinahnya kuku. Ya, yang bikin kita tahu ada mana tasbih ke sana. Contoh lain apa? Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun atas 5 perkara. Nah, itu Islam di situ lagi ditasbih apa? Hah? Apa? Itu lawazimnya, bunya. Bunya lawazimnya. Musyabbah bihnya kira-kira apa tuh? Bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun atas 5 perkara. Hah? Al-bait. Betul, rumah. Ya, Islam seolah-olah dibangun al-Islamu kal baiti. Islam itu seperti rumah. Kemudian dia dibangun dengan 5 tiang. 5 tiang itu rukun Islam yang 5. Cuma nggak disebut rumah di situ. Apa yang bisa mengarahkan makna yang antum tangkap dari kata al-bait gara-gara ada kata bunia. Bunia maknanya dibangun. Bana ya beni, binaan, bangunan. Ya, contoh lagi lain misalnya wasta'ala ar-ra'su syaiba. Kata Nabi Zakaria ketika dia minta anak. Ya Allah, wasta'ala ra'su syaiba, telah menyala-nyala, berkobar-kobar kepalaku, syaiba, dengan uban. Itu lagi diserupai dengan apa tuh? Si pala. Api. Nah, itu lagi menampakkan kepada Allah, ya ini aku udah tua banget loh. Saking putihnya tuh pala sampai kayak api. Ubannya seperti kobaran api gitu loh. Contoh lain. Kata Rasulullah SAW, zaqata mal iman, telah mencicipi manisnya iman. Man radiya billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah. Telah mencicipi manisnya iman orang yang ridho Allah sebagai Rabbnya, Nabi Islam sebagai agamanya, Nabi sebagai Rasulnya, Muhammad sebagai Rasulnya. Telah mencicipi manisnya iman. Iman lagi ditasbih sama apa kira-kira?
Qarinahnya zaqa, mencicipi. Makanan. Ya, jadi kalau orang ridho Rob, Allah sebagai Robnya, Islam sebagai agamanya, Muhammad sebagai nabinya, seolah-olah agama itu manis seperti makanan. Kalau ini man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jika ada tempat duduk di neraka itu masuk gak? Tempat duduk. Ya. Enggak. Memang ada tempat Gitu ya. wallahu alam ya. Harusnya neraka enggak ada tempat duduk ya. Wallahu alam. Sama seperti kullu nafsin za'iqatul maut. Za'iqah itu makanan. Mencicipi. Setiap jiwa itu pasti mencicipi kematian. Nah, kematian di situ ditasbih ke makanan. Ya. Banyak ayatnya. Addu 'alaiha bin nawajid, masalah sunnah. Ya, berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah dia dengan gigi geraham. Nah, di situ sunnah, ajaran Rasul maknawi. Lagi ditasbih apa itu? Kok bisa digigit? Nah, ini ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang ke habl, ditasbih ke tali. Nah, agama kan seperti tali untuk mengikat antum supaya enggak sesat. Nah, antum gigit ya ibaratnya. Padahal kita tahu sunnah Rasul SAW enggak ada zatnya. Nah, tapi karena ada kata addu, berarti sunnah seolah-olah lagi di tasbih dengan tali. Yang tali itu jadi pegangan antum supaya tidak tersesat. Nah, ada juga yang mengatakan lagi di tasbih ke makanan karena bisa digigit. Padahal wallahu alam kayaknya lebih cocok ke tali. Kemudian juga kata Rasulullah SAW, inna dunya hulwatun wa khadiratun. Dunia itu manis lagi matang. Khadirah itu hijau matang. Lagi di tasbih apa itu? Buah. Tapi nggak ada kata buah, tapi ada rumus yang mengantarkan kemana itu, yaitu hulwatun wa khadiratun. Khadirah itu hijau matang. Nah ini semua nukilan ulama Ustaz. Apa ada rumus tersendiri gitu? Kayak model kamus nih, maksudnya ini ke sini nih. tapi ada perbedaan juga, mereka juga perbedaan. Tetap ada. Nah, ini contoh-contoh ini Anda ambil di kitab lain. Di kitab Kaifatut Kinul Balaghah, di situ banyak contoh. Nah, di situ yang Anda sampaikan ke antum apa yang si penulis simpulkan. Nah, bisa jadi ada perbedaan pendapat, Ya cuma mana itu terasa lah di zauq kita. Nggak mungkin terjemahannya benar-benar tekstual gitu kan. Pasti ada makna yang lebih yang pengen Allah tampakkan gitu. Atau di sini kebanyakan hadis Nabi yang Anda pakai. Ya, wallahu a'lam. Nah, ini al-isti'arah makniyah, ya. Sisanya kita bahas pekan depan lagi. Bisa dipahami ya? Pak Iman kayaknya mau nanya nih, Pak Iman nih. Kalau bahasa Indonesia ada gak ya? Dia maksudnya kayak apa dia punya rumus yang baku atau dia terjadi juga maksudnya tuh ulama ini maksudnya ini gitu, ulama lain lagi maksudnya ini gitu. Iya pasti ada perbedaan. Nanti Cuma ambil yang akrab di soalnya. iya, sama kayak tadi itu addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah dia dengan gigi geraham tadi. Ahanya itu ya ada yang bilang tasbihnya itu makanan, ada yang bilang tasbihnya tali. Kalau tali mungkin lebih cocok, ya. Sunnah ibaratkan dengan tali yang antum pegang dia supaya nggak sesat, dan pegangan terakhir kita adalah gigi geraham. Ya, yang mana kita kalau udah nggak kuat pegang apa-apa, ya seperti buka tutup botol lah. Antum kalau udah nggak kuat buka tutup botol, pasti pakai gigi udah senjata terakhirnya. Nah itu maksudnya senjata terakhirnya nih. Kalau saya kasihin botol. Itu mungkin maksudnya juga habis kalau tangan pun udah nggak ada pagi. Atau nggak seperti itu maknanya. Wallahu a'lam. Nah ini istiarah makniyah ya. Jadi yang disebutkan musyabbah yang diinginkan bukan diinginkan ya. Ada makna musyabbah dari lawazimnya, dari rumusnya. Wallahu a'lam.